Halo teman-teman semuanya, di episode keempat dari seri HTML ini, saya ingin membahas tentang image atau bagaimana caranya memasukkan gambar ke halaman web kita. Nah, format image element itu seperti ini ya teman-teman. Jadi, image element dimulai dengan tag img atau singkatan dari image, lalu ada atribut source. Nah, atribut source ini adalah mandatory atau wajib. Dan ada juga atribut-atribut optional seperti width, height, dan align. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama belajar dan mencoba untuk membuat elemen image ini. Teman-teman bisa buka code editornya ya. Dan pertama-tama saya akan save dulu filenya. Saya akan kasih nama image.html. Setelah kita buat HTML filenya, kita bisa ketik HTML, lalu tekan tab untuk membuat template-nya secara otomatis. Title-nya saya akan kasih judul image, lalu kita akan masukkan tag image atau elemen image di bodinya. Kita ketik img, lalu tekan tab. Nah, code editornya secara otomatis membuatkan elemen image ini untuk kita, dan tidak ada tag penutup ya untuk image ini, hanya tag pembuka, dan ada atribut yang mandatory atau wajib, yaitu atribut source. Nah, source ini bisa diambil dari link dari website lain atau dari image di local file kita, atau kalau kita menggunakan CMS, kita bisa menggunakan link di CMS kita. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang CMS. Nah, sebagai contoh di sini, misalkan kita membuka websitenya Google. Di website Google ini ada gambarnya ya, gambar Google ini. Untuk kita mendapatkan link dari gambar ini, kita bisa klik kanan, lalu copy image address. Nah, kalau teman-teman buka tab lain, lalu paste address-nya, teman-teman akan bisa mendapatkan hanya gambarnya saja dari Google. Oke, kita copy link gambarnya ini, dan kita masukkan, coba masukkan ke source attribute, lalu teman-teman save. Nah, kalau teman-teman buka file HTML-nya, nah, teman-teman bisa melihat gambar Google di halaman yang teman-teman baru saja buat. Cara lainnya, kalau kita ingin memasukkan gambar, kita bisa juga save dulu gambar ini. Ini kalau ini kita buka dari internet ya. Tapi kita bisa juga save gambar ini ke komputer kita. Kita save image. Lalu misalkan saya kasih nama ini Google logo .png ya teman-teman. Nah, lalu kita copy nih filenya, nama filenya, dan kita ganti di sini. Sebelumnya saya mau kasih lihat dulu teman-teman. Ini tadi page yang kita buat ya. Kalau teman-teman klik kanan di sini, lalu view page source, kita bisa lihat nih, kalau source-nya itu langsung dari google.com. Nah, sekarang kita coba source-nya dengan langsung seperti ini, langsung ke nama filenya, karena kita sudah save gambar ini ke komputer kita. Lalu teman-teman save dan coba refresh di sini. Teman-teman refresh, kelihatannya tidak ada perubahan karena memang gambarnya sama. Tapi kalau teman-teman lihat lagi view page source, nah kita bisa lihat source-nya ini sudah berubah dari absolute link atau dari website lain menjadi relative link, link dari local file, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita pengen rubah size-nya, gimana nih? Nah, kita bisa masukkan atribut lainnya, yaitu yang tadi kita sempat
sudah pelajari, kita masukkan atribut width. Ya teman-teman, misalkan kita mau buat width-nya jadi 200 pixel. Kita masukkan angka 200 ke sini, dan kalau kita refresh, gambarnya jadi lebih kecil ya teman-teman. Kita bisa juga set height-nya. Nah, code editor tadi secara otomatis kasih rekomendasi height, kita nggak perlu tulis semuanya, cukup ketik sebagian lalu tekan tab. Nah, misalkan saya mau buat gambarnya jadi kotak 200 kali 200, bisa juga ya teman-teman. Kita refresh lagi. Nah, di sini jadi kotak, tapi gambarnya jadi nggak bagus ya teman-teman, jadi ke distorsi. Tapi ini cuma menunjukkan aja, mau kasih lihat aja ke teman-teman kalau kita bisa atur panjang dan lebarnya dari gambar di halaman web kita. Saya ganti lagi jadi ke 100 ya supaya enak dilihat gambarnya. Nah, oke. Atribut lainnya kita bisa masukkan juga atribut align. Align ini kita mau align ke kiri atau ke kanan. Ini secara default align-nya kiri. Kalau saya mau rubah align-nya jadi kanan, kita bisa masukkan atribut align right. Kalau kita refresh, nah gambar kita jadi align ke kanan. Kita bisa gabungkan juga ya tag image ini atau elemen image ini dengan image link yang kita pelajari di episode sebelumnya. Kalau teman-teman klik di sini di gambar Google ini, saat ini tidak pergi kemana-mana. Ini hanya static image aja. Nah, gimana caranya kalau kita pengen buat image ini kalau diklik pergi ke website Google-nya langsung? Nah, sebelumnya saya mau rubah dulu, balik ke align-nya left supaya lebih enak dilihatnya. Lalu kita masukkan atau kita buat dulu elemen link, yaitu dengan ketikan A lalu tekan tab. Nah, href-nya ini kita masukkan link Google-nya. Kita masukkan ke sini link website Google-nya, dan kita masukkan elemen image ini ke dalam elemen link. Jadi kalau image ini diklik, image ini akan pergi ke link ini atau ke websitenya Google, seperti itu. Nah, teman-teman bisa save, lalu coba refresh lagi. Nah, sekarang kalau kita pindahkan mouse kita ke atas gambar ini ya teman-teman, mouse kita jadi seperti tangan, artinya ini gambar ini bisa diklik dan menjadi seperti link. Nah, kalau kita klik, ini akan membuka situs atau website Google-nya secara langsung. Begitu teman-teman. Sekian penjelasan tentang image element. Kalau video ini membantu teman-teman, teman-teman bisa like videonya dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.